Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rivaldi Puspitono dari kelas 19 2B25 dengan nomor induk 1920742. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang array dan linked list. Yang pertama adalah array. Di sini saya ingin menjelaskan tentang urutan tentang motor. Yang pertama adalah ini saya membuat list kosong untuk menampung motor terlebih dahulu. Di sini ada motor nanti untuk diisi. Stop sama dengan false, I sama dengan 0. Di sini untuk nanti awal pengurutan. Lalu ada untuk mengisi motornya yaitu while dalam tanda kurung not stop titik 2. Ini saya buat tag baru, motor baru sama dengan input. Di sini saya inputkan motor yang ke strip, lalu kutip tanda kurung kurawal sini untuk mengurutkan urutannya berdasarkan nomor, lalu format I yang tadi 0, motor.append ini untuk mengisi data baru di belakang di dalam motor baru ini. Incrementnya I plus 1, nanti dia selalu nambah 1 untuk mengurutkan. Lalu saya ditanya lagi, tanya input mau isi lagi untuk mengisi. Kalau kita mau mengisi lagi ini iya atau tidak, saya singkat Y atau T. Kalau dijawab Y, nanti dia akan mengulang lagi, mau isi lagi dan ke atas lagi. Inputkan motor yang ke berapa nanti. Kalau saya ketik T, if tanya sama dengan T, dia stop. Dia nggak akan stop lagi. Lanjut ke input baru, suka motor yang mana, ditanyakan suka motor yang mana dalam teks suka. Lalu sini baru outputnya. Ini baru outputnya. Sini print sama dengan kali 30, jadi nanti ada pembatas. Lalu ada print lagi, kamu memiliki tanda kurung kurawal nanti seberapa banyak yang kita isi. Lalu motor dalam format len motor, jadi nanti dia urut ke bawah. Format X motor, print dalam tanda kurung kutip slash tanda kurung kurawal format X, nanti yang di printin X nya ini bisa apa aja, cuman saya lebih karena biar lebih gampang jadi saya tulis X print sama dengan kali 30 ini untuk jadi pembatas lagi. Lalu print kamu suka motor yang suka tadi yang kita input di sini. Oke, ini saya coba running. Inputkan motor yang pertama, misalnya Yamaha. Mau isi lagi? Iya, kita isi lagi. Lalu ada Honda, kita isi lagi. Ada
Suzuki, kita isi lagi Kawasaki. Udah cukup, kita sampai saya coba T running atau tidak. Lanjut ya, dia ke suka motor yang mana, misalnya suka yang Yamaha. Enter. Kelihatan ya di sini memiliki 4 motor, yaitu tadi Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki ada 4. Kamu suka motor yang mana? Yang Yamaha, karena tadi dijawab Yamaha. Oke, berarti sudah berhasil. Untuk array itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada linked list. Dibuat dulu node-nya, class node def init self data vol none. Jadi ini masih kosong ya. Save.data vol sama dengan data vol, save next vol sama dengan 0. Ini nanti buat next volnya buat ngisi. Lalu data volnya masih kosong. Class as linked list def self head vol sama dengan none. Jadi masih kosong. Baru nih diisi. Def list print self print vol self head vol while print fill is not known. Jadi kalau kosong, print vol data vol yang tadi di atas, print vol sama dengan print vol next vol. Jadi nanti buat ngurut saya untuk urutan bulan ya. Jadi ntar ngurut Januari Februari. Lalu ini listnya, isinya list head vol sama dengan not Januari. Lalu yang kedua ada Februari, ketiga Maret, 4 April, 5 Mei, 6 Juni. Lalu ini untuk dia selalu ngeprint yang seterusnya. Yang pertama kan tadi Januari, list head vol, next vol, dia lanjut ke E2 jadi Februari. Setelah E2 next vol E3 yaitu Maret. Selanjutnya sama E3 ke E4, E4 ke E5, E5 ke E6. Coba di running. Sama ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Angga Maulana Saputra. Saya dari kelas 19 2B 25 dan dengan NIM 19207201. Saya akan menjelaskan mengenai stack dan queue. Stack dan queue. Nah, yang pertama ini ada stack atau tumpukan. Stack itu diibaratkan seperti tumpukan buku, di mana ketika kita menumpuk buku pasti yang diambil itu yang terakhir duluan. Nah, di sini ada contoh sederhananya dari stack, itu tumpukan dan datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita print data sekarang, tumpukan, dan ada masukkan data baru. Kemudian ada tumpukan append. Nah, kita masukkan data itu 7 ya pada tumpukan tersebut. Kemudian kita juga akan memasukkan angka 8 pada tumpukan tersebut. Nah, di sini akan kita ambil data tersebut sebanyak 1 barang misalnya. Nah, oke, kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Data yang pertama itu kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dimasukkan data 7 dan bertambah jadi ada 7 barang. Kemudian dimasukkan lagi 8, angka 8, maksudnya 1 barang. Nah, barang jadi ada 8 jumlahnya. Kemudian data tersebut
data tersebut kemudian diambil dengan itunya tumpukan .pub. Oke, jadi hasilnya adalah data tersebut hilang pada data yang terakhir dimasukkan. Nah, itu untuk stack. Oke, selanjutnya kemudian ada antrian atau queue. Nah, antrian ini kita masukkan datanya 1 sampai 5. Nah, kita ibaratkan antrian ini adalah sebuah antrian untuk masuk ke toko atau tempat makan. Jadi di sini kita masukkan DQ dan kemudian ada datanya 1 sampai 5. Kemudian untuk menambahkan datanya itu, untuk menambahkan ibaratnya orang di sini, kita menggunakan rumus antrian.append. Kemudian datanya 6. Nah, di sini kita tambahkan 2 orang misalnya. Jadi datanya ada 6 dan 7. Kemudian untuk mengurangi antrian, kita menggunakan rumus out sama dengan antrian.populate. Artinya itu, populate itu berarti yang pertama datang ini keluar duluan. Jadi beda dengan tumpukannya tadi, bila tumpukan datang terakhir dan diambil yang terakhir. Kalau misalnya antrian ini, dimana yang data paling awal ini keluar duluan. Jadi menggunakan rumus populate. Nah, sini kita populate 3 orang, kemudian kita tambahkan lagi 1 orang menjadi 8 ya. Oke, kita coba run. Nah, begini hasilnya. Bisa kita lihat. Tadi datanya ada 1 sampai 5, kemudian kita masukkan 6. Jadi data ada 6 orang. Kemudian kita masukkan 7 juga, jadi ada 7 orang. Kemudian kita kurangi datanya 1. Nah, ini terlihat bahwa data yang keluar itu yang pertama angka 1 keluar duluan. Kemudian ada angka 2 sini. Dan angka 3. Nah, dan kita tadi masukkan yang terakhir, dimasukkan lagi 1 angka, jadi di sini ditambah. Nah, berikut untuk materi mengenai antrian dan stack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Hidayat dengan NIM 19207-228. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary tree dan graph. Binary tree. Apa itu binary tree? Binary tree atau pohon biner yaitu pohon yang setiap simpul atau node-nya paling banyak mempunyai 2 buah subpohon. Ada 3 urutan dasar dalam binary tree, yaitu pre-order, cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi left child, kunjungi right child. In order, kunjungi left child, cetak isi node yang dikunjungi, kunjungi right child. Pass order, kunjungi left child, kunjungi right child, cetak isi node yang dikunjungi. Contoh pohon biner, ya, ungkapan aritmatika seperti gambar di bawah ini, seperti gambar di layar ini. Ada hasil dari contoh gambarnya, 1 pre-order, in-order, dan pass-order. Dan hasilnya seperti ini. Dari hasil contoh dapat disimpulkan kunjungan secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix. Kunjungan secara in order akan menghasilkan notasi infix, dan kunjungan secara pass order akan menghasilkan notasi passfix. Contoh program binary tree, ya. Saya akan perlihatkan programnya.
Nah, seperti ini. Nah, di sini ada class node, ini sebagai objek ya. Di sini ada class binary tree, bisa dikatakan lain seperti pohon linear ya. Ada dev node baru, dev insert. Nah, di kelas binary tree ini ada 3 metode, yaitu 3 metode input lebih tepatnya. Ada dev pre-order, dev order, dan dev pass order. Pertama-tama kita buat rootnya dulu ya. Di sini rootnya x sama dengan binary tree. Di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Terus kita buat rt sama dengan x dot node baru. Di sini saya input 12. Nah, berarti rootnya udah diketahui 12. Maka di sini print rt data dapat angka x dot insert dari root 12 ini kita mendapatkan 22. Nah, 22 ini apakah lebih besar dari rootnya? Rootnya tadi 12 ya. Apakah angka 22 ini lebih besar dari 12 ataukah lebih kecil dari 12? Jika dia 22 ini lebih besar dari root atau 12, maka dia akan diposisikan sebelah kanan. Jika 22 ini lebih kecil dari 12 atau rootnya, berarti dia akan diposisikan sebelah kiri. Nah, karena 22 ini lebih besar, dia diposisikan sebelah kanan. Kita insert lagi 8 sama, karena 8 itu lebih kecil dari 12 atau root, maka dia diposisikan di sebelah kiri. Begitupun angka selanjutnya ya, seterusnya. Di sini print data pre-order, ada print data in order, dan ada print data pass order. Coba kita run, kita jalankan. Oke, di sini kita udah dapat datanya. Data pre-order ada 12, 8, 4, 2, 6, 10, 9, 22, 19, 20. Data in ordernya ada 8, 4, 2, 6, 10, 9, 12, 22, 19, 20. Dan data pass ordernya ada 2, 6, 4, 9, 10, 8, 20, 19, 22, dan 12. Oke, kita lanjut ke graph. Apa itu graph? Graph adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang 2 dimensi yang dihubungkan dengan kumpulan garis atau sisi. Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graph adalah dengan menyatakan objek sebagai node, bulatan atau titik disebut vertex, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis atau edge ya. G sama dengan V, I dengan G sama dengan graph, V sama dengan simpul atau vertex atau node atau titik, E sama dengan busur atau edge. Contohnya seperti gambar di layar ini ya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan graph. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Edge adalah garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Adjacent, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Incident, jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis E sama dengan dalam kurung V, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Degree adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul. Path adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Jenis-jenis kayak graph tak berarah,
Graf tak berarah adalah graf di mana urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Nah, contohnya pada gambar ini ya. Kita bayangkan ini adalah A, B, C, D, E. A ke B dia tidak berarah atau tidak ada arahnya. Begitupun sebaliknya, jadi dia tidak berurutan. Kedua ada graf berarah. Graf berarah adalah graf di mana urutan simpul dalam sebuah busur memiliki arti atau dipentingkan. Nah, di sini dia ada arahnya ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Lanjut. Contoh program graf ya. Di sini saya membuat sebuah rute atau jalur. Kita contohkan jalur kota ya, ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, dan kota lainnya. Ini gambaran sintaks pada Python-nya. Di sini adalah program graph di Python ya. Di sini ada graph sama dengan input kota yang seperti di map tadi. Ada Brebes, Tegal, Slawi, Purwokerto, dan kota yang lain. Di sini ada def cari jalan, kita mencari jalurnya antara kota A ke kota B. Terus start ya, kita menuju run. Start sama dengan input, masukkan kota keberangkatan. Finish sama dengan input, masukkan kota tujuan. Dan di sini juga ada data X sama dengan cari jalan, graph start finish, print jumlah rute. Jadi kita mencari berapa jumlah rute yang bisa kita lalui. Di sini juga ada print rute cepat. Kita mencari rute yang tercepat. Contohnya dari kota A ke kota B itu paling cepat melalui jalur apa atau rute mana. Terus print rute lambat, yaitu rute yang paling lambat atau mungkin muter-muter ya. Contohnya kayak A ke B itu harus lewatin C, D, E, F, G gitu ya. Terus print daftar rute yang dapat dilewati, berarti semua rute yang bisa kita lewati. Kita langsung print aja ya, langsung run. Run. Contohnya masukkan kota keberangkatan. Kita ambil coba dari ujung ke ujung ya, dari Brebes ke Wonogiri. Kita masukkan kota keberangkatan Brebes, contohnya Brebes. Kita masukkan tujuan Giri. Nah, di sini kita sudah dapat datanya ya. Masukkan kota keberangkatan Brebes, kota tujuannya Wonogiri. Nah, jumlah rute yang kita bisa lewati itu ada 224 rute dan memiliki rute tercepat yaitu melalui Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Dan ada rute lambat yaitu Brebes, Tegal, Slawi, Purwokerto, Purbalingga, Malang, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Salatiga, Semarang, Demak, Purwodadi, Kudus, Rembang, Blora, Sragen, Solo, Sukoharjo, Wonogiri. Nah, itu mungkin jalur-jalur orang gabut kali ya, harus muter-muter dulu. Dan di bawahnya ada daftar rute yang bisa kita lewati yaitu berjumlah 234. Kita lihat apakah ada 234. Nah, ya, ada 234. Berarti codingan kita ini sudah bisa diakses juga. Jadi itu presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.